gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan terapi pengganti ginjal, contohnya dialisis, baik di Indonesia maupun di dunia adalah hipertensi dan diabetes atau biasa kita kenal sakit kencing manis. Karena hipertensi dan diabetes dengan kadar gula yang tinggi dapat merusak ginjal kita. Nah, hal ini dapat kita cegah. Salah satunya dengan cara bila kita mempunyai hipertensi, maka tekanan darah kita harus terkontrol, harus normal. Begitu juga bila kita mempunyai penyakit diabetes, maka kadar gula darah kita harus terkontrol, tidak boleh tinggi. Nah, bagaimana caranya untuk menurunkan tekanan darah atau menurunkan kadar gula darah? Yang pertama adalah dengan diet. Pola makannya harus dirubah. Kalau kita mempunyai hipertensi, makan dengan makanan yang rendah garam, atau kita kalau mempunyai penyakit diabetes, maka kita harus mengurangi karbohidrat atau makan makanan yang manis. Yang kedua, ini yang sangat penting, bahwa kita harus minum obat penurun tekanan darah untuk hipertensi, agar tekanan darah normal, dan juga minum obat yang dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien-pasien diabetes. Dan ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, dan jangan lupa harus sesuai dengan petunjuk dokter sehingga ginjal kita dapat terlindungi. Batu bisa keluar dari air kencing? Oke, ginjal adalah suatu struktur tubuh dalam mengeluarkan racun-racun dan melewati air kencing. Nah, di dalam ginjal dan salurannya bisa juga terbentuk batu. Betul-betul batu loh ya. Dan batu ini terbentuk karena endapan kristal-kristal apabila air kencing kita terlalu pekat ya. Dan dia akan dapat terbentuk di ginjalnya sendiri, juga di kandung kencingnya. Dari ginjal ke kandung kencing ada saluran yang dinamakan ureter yang kuning ini. Kemudian nanti akan keluar dari tubuh kita melalui saluran yang disebut dengan uretra. Apabila batu akan keluar dari saluran kencing, maka dia harus melewati jalur-jalur tadi. Ureter diameternya hanya 4 mm dan uretra diameternya hanya 8 mm. Jadi batu yang lebih kecil dari ukuran tersebut tentunya dapat keluar dari melalui air kencing. Tapi apabila batu itu terbentuknya lama, maka ukurannya akan lebih besar dari itu. Maka lebih baik teman-teman sekalian nggak usah punya batu ginjal. Dan apabila sudah mempunyai penyakit batu ginjal, maka batu ginjal itu harus segera dikeluarkan. Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter. Karena batu ginjal yang terlalu lama dalam tubuh akan menimbulkan komplikasi menjadi suatu penyakit ginjal kronis, baik melalui infeksi saluran kencing maupun mekanisme lainnya. Jadi, apabila Anda punya batu ginjal, segera enyahkan. Karena kita harus memelihara ginjal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, sering kita mendengar kalimat bahwa air kelapa sehat untuk ginjal. Mitos atau fakta? Air kelapa memang merupakan minuman yang aman dan sehat untuk orang yang sehat karena mengandung zat gizi, mineral, dan vitamin yang cukup tinggi. Pada ginjal orang yang sehat, air kelapa ini bisa membantu mencegah pembentukan batu, menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol gula darah, dan juga mencukupi kebutuhan cairan dan mineral. Akan tetapi, pada orang dengan penyakit ginjal kronik haruslah sangat hati-hati. Mengapa demikian? Karena pada sebagian besar penyakit ginjal kronik ini akan menyebabkan ginjal tidak mampu membuang kelebihan asupan kalium, sehingga hal ini akan menyebabkan kadar kalium yang tinggi dalam darah.
Padahal air kelapa ini mengandung kalium yang cukup tinggi. 1 gelas air kelapa itu kandungan kaliumnya sebanding dengan 2 buah pisang. Dan pada orang dengan penyakit ginjal kronik, apabila minum air kelapa, ini akan menyebabkan kadar kaliumnya menjadi tinggi, dan kadar kalium yang tinggi ini akan mengganggu irama jantung, dan tentu saja akan membahayakan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Sebagian besar orang tua zaman sekarang mempercayai bahwa penggunaan popok sekali pakai untuk bayi dan anak merupakan hal yang praktis, aman, dan modern. Kenyataannya, penggunaan popok sekali pakai berkontribusi besar pada kejadian infeksi saluran kemih pada anak, yang bermula dari berpindahnya bakteri dari bubur, lalu ke kandung kemih, dan besar kemungkinan untuk pindah ke ureter dan ke ginjal, yang menyebabkan infeksi ginjal. Apabila terjadi infeksi ginjal, maka akan terjadi parut ginjal, dan parut ginjal tersebut akan menyebabkan penyakit ginjal kronik dan hipertensi di usia remaja bahkan dewasa. Demikianlah tadi beberapa mitos yang ada di masyarakat dan fakta-fakta sudah kami sampaikan untuk melindungi ginjal Anda. Selamat Hari Ginjal Sedunia. Saya Ria Bandiara. Saya Dr. Rudi Supriyadi, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, mengucapkan selamat Hari Ginjal Sedunia. ginjal sehat untuk semua, sayangi ginjalmu.